Ini target kan Pak untuk 1 tahun ke depan Ya. nih. Berapa targetnya kira-kira pelatihan ini? Kalau kita estimasi pada saat kita membentuk program Poliran, kita bekerjasama dengan BLKI, itu target kita sebanyak 4.600 yang kita 4.600 dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Oleh karena itu, sekali lagi kita juga menghimbau perusahaan-perusahaan, siapapun wirausaha yang bisa membantu program melalui dana CSR. Nah, ini akan memberikan kontribusi yang besar kepada program pelatihan ini. Jadi target kita ini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya, siap. Nah, kalau terima kasih. Selamat berlatih. Ketemu lagi nanti di penutupan kalau saya menutup. Ya. Dan terakhir, rekan-rekan menjadi bagian dari alumni Poliran 3. Ya. Nah, jadi tetap menjaga komunikasi dan grouping ini. Ya, ini jaringan rekan-rekan. Ya, pertemanan ini harus dijaga. Walaupun waktunya cuma 4 hari, ini jadi grup. Ya. Perkenalkan, nama saya Wildan Iskandar. Motivasi saya untuk ikutan Poliran ini karena keinginan saya tersendiri untuk mengkaji ilmu dasar dari hidroponik. Karena hidroponik itu potensi banget untuk kita wirausaha atau wira swasta dari awal penanaman sampai panen. Biar nanti ada perkembangan untuk agribisnis ke depannya, seperti itu. Ya, kalau untuk terlibat hidroponik itu pada dasarnya otodidak. Terus saya menyukai mengenai hidroponik dan saya kesini jadi ingin mengembangkan keseluruhan ilmu yang saya peroleh di sini. Saya tahu dari sini karena dari rekan-rekanan, terus lalu saya cari informasi, akhirnya saya ke sini. Gitu. Harapan saya bisa mengembangkan potensi saya untuk nanti ke depannya biar bisa menjadi wirausaha. Seperti itu. Sekarang membantu wirausaha? Belum. Oh, belum? Iya, baru mau pengembangan. Ya. Assalamualaikum. Kali ini saya mau wawancara ini dengan Bapak Dirbimas Polda Banten, Ya. Bapak Jauhari, Pak ya? Iya. Pak, saya mau nanya terkait dengan Poliran ini, bagaimana sih bisa terbentuknya Balai Pelatihan Peduli Pengangguran ini? Ya. Jadi Poliran ini singkatan dari Polisi Peduli Pengangguran. Ini adalah program Bapak Kapolda Banten, Bapak Irjen Pol Sudi Aryo Seto, SIK MSI, yang mana beliau begitu pertama kali berdinas pada bulan Juni 2024, hampir 1 tahun yang lalu, duduk di Polda Banten, kemudian membuat Commander Wish atau kebijakan program-program Polri. Nah, salah satunya yaitu program Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Di mana program ini Bapak Kapolda menitikberatkan kepada angka kriminalitas itu sejalan dengan angka pengangguran. Apalagi di wilayah Provinsi Banten, angka penganggurannya sangat signifikan, sangat besar sekali, sehingga ketika Pak Kapolda melihat semakin banyak angka pengangguran tentu akan berakibat kepada gangguan Kamtibmas. Makanya dibentuklah program Polisi Peduli Pengangguran. Nah, apa itu program Polisi Peduli Pengangguran? Yaitu bagaimana polisi hadir, salah satunya peran Babin Kamtibmas di bawah Direktur Pembinaan Masyarakat, Dirbimas, yang dijabat oleh saya saat ini, itu bisa
melakukan 3 metode pendekatan kepada masyarakat, yaitu pertama 3M, yaitu merekrut. Jadi Babin Kaptipmas itu merekrut masyarakat yang butuh pengangguran, baik itu dia yang di PHK, dia yang sudah selesai kontrak, atau dia sudah sekolah tapi belum punya pekerjaan. Nah, direkrut oleh para Babin Kaptipmas di setiap desa, setiap kelurahan, RT RW, kemudian dilatih. Nah, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan maupun dia sendiri, masyarakat sendiri. Untuk wirausaha sendiri juga bisa ya? Jadi setelah dilatih kemudian disalurkan. Nah, bisa disalurkan di perusahaan yang butuh pelatihan tersebut, bisa langsung bekerja, bisa juga dia disalurkan dengan wirausaha mandiri. Nah, aplikasinya apa? Kemudian Bapak Kapolda dengan bantuan hibah dan bantuan CSR itu mendirikan balai pelatihan poliran di luas tanah 2.400-an ya, hampir 3.000 meter persegi. Di sini dibangun balai latihan poliran. Nah, pelatihannya apa? Nah, di sini balai latihan poliran ini ada view-view apa spot-spot, yaitu ada tempat las, pengolahan sampah, kemudian pertanian, kemudian peternakan, kemudian perikanan bioplok, kemudian hidroponik. Nah, di mana mereka-mereka yang direkrut tadi dikumpulkan di balai latihan poliran, dilatih dengan media-media spot-spot yang sudah didirikan di balai latihan poliran. Tentunya mereka dilatih dengan kerjasama Polda dengan Kementerian BLKI, Kemenaker RI yang ada di Serang. Nah, jadi saat ini sudah ada 7 paket kelas, yaitu paket khusus pelatihan pertanian, kemudian hidroponik, perikanan, kemudian peternakan, pengolahan sampah, dan soft skill, las sama listrik. Nah, ini dilatih dengan satu paket kelas itu sebanyak 16 orang. 16 orang dan per satu paket, instruktur, per ya, kelas. selama 4 hari. 4 hari. Nah, kemudian setelah dia dilatih, itu semua diberikan sertifikat oleh Kemenaker RI. Dan semua data sebanyak 112 paket itu semua terdata di aplikasi Siap Kerja di Kemenaker RI. Jadi kalau sudah dilatih di poliran, mereka masuk data aplikasi Siap Kerja dan mereka waiting list untuk direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gitu. Kalau pesertanya dari mana aja nih, Pak? Ini dari semua wilayah seprovinsi Banten. Tapi kita saat ini prioritas pertama dari 3 gelombang ini sudah 3 gelombang. Kita prioritaskan kepada daerah Serang Kota. Kebetulan ini kan didirikan di Polsek Semen. Jadi wilayah terdekat dulu kita prioritaskan, kemudian nanti baru wilayah lain sekitarnya. Nah, ini berapa lama nih pelatihannya, Pak? Kalau pelatihan 1 kali gelombang itu 4 hari. 4 hari. Ya, 4 hari dari untuk 40 jam pelajaran. 40 jam. DP. Ini Hari pertama Rabu, ya? Dibuka langsung oleh Bapak Kapolda Banten. Sampai nanti hari Sabtu. Hari Sabtu selesai, ditutup lagi oleh pimpinan, baik itu Pak Kapolda maupun Pak Dir. Siap. Nah, ini harapan-harapan Bapak nih untuk para peserta pelatihan ini setelah selesai pelatihan bagaimana nih, Pak? Nah, harapan-harapan kita dari jajaran Polda Banten kepada lulusan poliran, yang pertama, satu, bisa menjaga nama baik alma-mater poliran. Jadi paling tidak kalau lulusan poliran dia punya beban, dia mitra polisi, mitra kepolisian. Jadi harus menjadi teladan, panutan, minimal menjaga Harkaptipmas, sikap perilakunya di lapangan, di masyarakat, menjadi contoh. Karena di sini juga dilatih disiplin, etos kerja yang baik. Nah, yang kedua poinnya, ketika dia sudah dilatih di poliran, dia mampu bekerja, bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Baik dia bekerja di perusahaan maupun dia wirausaha mandiri dengan keterampilan itu. Jadi jangan menganggur lagi. Nah, kita nanti poin terbesarnya ada bentuk tim-tim pendampingan, pengawasan. Jadi lulusan-lulusan gelombang 1, kedua, ketiga itu tetap diadakan pendampingan, kontrol sejauh mana perkembangan, output maupun outcome dari lulusan poliran yang sudah kita latih. Nah, karena itu jadi tolak ukur kita juga. Ketika poliran ini sudah dilatih, kalau dia tidak bekerja atau dia tetap jalan di tempat, itu termasuk tidak berhasil. Jadi salah satu indikator keberhasilan poliran ini, mereka yang lulus di sini bisa bekerja. Nah, kalau terkait dengan wira swasta nih, wirausaha, apakah mereka mendapat bantuan modal atau alat? Untuk wirausaha,
saat ini kita sudah merencanakan, mereka ada yang modal sendiri, kita juga akan membantu dengan modal bantuan CSR. Karena terus terang saja pelatihan ini dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Banten memberikan CSR ya. kepada kita, baik itu untuk pelatihannya sendiri maupun nanti CSR untuk bantu wirausaha lulusan Poliran. Tidak target harus satu orang satu, paling tidak satu kelompok gelombang itu ya, diberikan fasilitas CSR untuk mereka bekerja sama untuk membuat usahanya itu. Misalkan satu gelombang ada 16 orang peserta. Nah, 16 orang kelompok itu diberikan satu bioplok lele misalkan. Nanti kalau dia berkembang dengan usaha itu bisa membuat satu lagi. Akhirnya satu orang punya satu bioplok bisa usaha mandiri ya. Nah, ini target kan Pak untuk 1 tahun ke depan Ya. nih. Nah, berapa targetnya kira-kira pelatihan ini? Kalau kita estimasi pada saat kita membentuk program Poliran, kita bekerja dengan BLKI, itu target kita sebanyak 4.600 yang kita 4.600 dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Oleh karena itu, sekali lagi kita juga menghimbau perusahaan-perusahaan, siapapun wirausaha yang bisa membantu program melalui dana CSR. Nah, ini akan memberikan kontribusi yang besar kepada program pelatihan ini. Jadi target kita ini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya, Ya. siap. Nah, kalau untuk peserta nih supaya mereka tahu bahwa ada pelatihan di Poliran ini, apakah memang harus direkrut dari Babin Kantipmas atau mereka harus mengetahui dari Ya, sosial media? jadi atau bagaimana? kita ada sosialisasi, baik itu sosialisasi di humasnya Ditbimas maupun di Polres Polsek, tentu juga melalui door-to-door system atau himbauan-himbauan oleh para Babin Kaptipmas. Karena Babin Kaptipmas sendiri kan adalah tombak garda terdepan, ujung tombak terdepan, bagaimana kepanjang tanganan Polri bisa melekat ke desa lurah. Nah, sehingga sambil adanya tatap muka, sambang, kemudian ada warung Babin Kaptipmas, nah mereka mensosialisasikan program Poliran ini. Nah, terus kemudian Pak, mereka kan dari gelombang 1, gelombang kedua. Nah, kemarin tuh dievaluasi untuk gelombang 1 dan gelombang kedua sudah melakukan apa aja mereka? Jadi untuk kita presentasikan dari gelombang 1 ke 2 hampir semuanya bekerja. Sudah berhasil ya? Tapi kalau kita estimasi mungkin saat ini 80% itu wirausaha mandiri. Oh, mandiri. Ya, untuk 20%-nya di perusahaan maupun bekerja di lapangan kerja. Ya, lebih banyak ke wirausaha mandiri. Seperti kemarin kita ada testimoni gelombang 1 ke 2 dilatih las, dia bentuk jasa las. Ya, jadi jasa las ke rumah-rumah ya kan, membuat rolling tangga dan lain-lain. Nah, itu sudah dia bekerja seperti itu. Nah, yang lain rata-rata mungkin ada peternakan, wirausaha mandiri. Yang penting mereka punya keahlian. Ya, keahlian. Ya, kita jamin lulusan Poliran itu wajib punya keahlian. Dibimbing juga. Dibimbing, dikontrol. Sampai benar-benar ya. bisa mandiri gitu. Ya, jadi kelebihan dari Poliran yang dilakukan oleh Polda Banten ini, sekali lagi Polda Banten atau Polri itu tidak mengambil alih dinas-dinas terkait atau stakeholder terkait, tapi kita mau mempercepat, men-trigger bahwa pengangguran ini adalah masalah bersama. Nah, jadi dengan kehadiran Polri, alhamdulillah, yang tadinya mungkin orang masuk kerja itu ada calo, ada pemberasan, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan, tapi dengan hadirnya Polri, mohon maaf, jadi nggak berani. kita rekrut gratis, dikasih fasilitas gratis, dikasih sertifikatnya juga gratis, kemudian dipastikan juga bekerja secara gratis. Nah, inilah kelebihan negara melalui kepanjang tangan Polri hadir di tengah-tengah masyarakat. Selama ini mungkin dikuasai oleh oknum-oknum mungkin ya, kepala desa, oknum mungkin organisasi masyarakat tertentu, mungkin ada juga oknum aparat. Tapi dengan di bawah komando Polda Banten, di bawah pimpinan Pak Kapolda, insya Allah semuanya steril. Dengan lagi marak prebanisme, nah itu tidak akan terjadi di wilayah Banten. Luar biasa. Siap. Kita apresiasi dengan Wis Commander. Wis Commander Bapak Kapolda. Terakhir nih Pak, Ya. Dirgahayu ke-79 Terima Polri kasih. untuk masyarakat. Terima kasih. Polri presisi. Presisi.